Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Hari ini kita udah sampai di subtema 3 di PB 5. Jangan lupa berdoa sebelum kita mulai pelajarannya ya nak ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ibu ingin kalian bisa menyebutkan 5 bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan dengan benar. Dan yang kedua, kalian bisa menjelaskan 5 bentuk upaya tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah negara Indonesia itu merdeka, maka negara Indonesia juga perlu usaha untuk menstabilkan perekonomiannya. Nah, pada zaman dahulu, setelah merdeka, Indonesia itu masih porak-poranda, masih ekonominya masih nggak stabil. Jadi harga semua menjadi mahal ya. Kita mau beli beras susah, kita mau beli buah-buahan susah, mau makan aja susah ya. Kenapa kok bisa mahal? Karena adanya blokade ekonomi dari tentara Belanda ya, dari Nika. Nah, kemudian bangsa Indonesia mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya, karena itu merupakan masalah-masalah ekonomi di negara Indonesia. Nah, apa aja itu? Yang pertama yaitu pinjaman nasional ya. Pinjaman nasional itu dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Saat itu menterinya adalah Insinyur Soekarno ya. Nah, pinjaman nasional ini akan diselesaikan atau dibayar kembali setelah 40 tahun. Jadi 40 tahun yang lalu kita tuh sudah meminjam uang kepada negara lain untuk apa ya? Untuk stabilkan ekonomi kita. Nah, bisa lunas setelah 40 tahun loh. Bayangkan 40 tahun, nggak 1 tahun, nggak 2 tahun. Berarti perlu perjuangan keras dari bangsa Indonesia agar hutang-hutangnya itu bisa lunas. Yang kedua yaitu mengadakan konferensi ekonomi ya. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah mengajarkan bahwa bentuk usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dengan mengadakan perjanjian dan perundingan, yaitu ada perundingan Renville ya, kemudian ada Liga Jati, ada Rockroyan, dan ada KMB. Nah, dari 4 perundingan itu nggak selesai, jadi diadakan lagi konferensi ekonomi. Nah, siapa yang melaksanakannya, yaitu Menteri Kemakmuran. Jadi waktu itu ada Menteri Kemakmuran bernama Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksinya, distribusinya, makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan di saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia itu kaya dengan perkebunan ya. Jadi kita banyak kali hasil palawijanya, kita banyak kali hasil kebun yang bisa menjadi aset kita. Untuk apa? Ya, untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Ingat, orang Belanda, orang Jepang itu datang ke Indonesia tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menguasai Indonesia. Kenapa ingin dikuasai? Karena Indonesia itu sangat banyak sekali hasil buminya, hasil palawijanya, hasil kebunnya ya nak ya. Yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, Badan Perancang Ekonomi ini diinisiatifkan oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Dr. A.K. Ghani, yang memiliki tugas yaitu membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka 2 atau 3 tahun ya. Jadi kita harus membuat rencana anggaran dulu sekitar 2 sampai 3 tahun. Untuk apa? Ya, untuk menstabilkan ekonomi kita, karena ekonomi kita kan udah porak-poranda betul karena perang. Kenapa kok bisa ya? Ya karena kan sebagian uang kita digunakan untuk perang, untuk memfasilitasi tentaranya ya kan. Tentara kita perang kan butuh makan, butuh bom, butuh apa kan banyak. Nah, itu kan menyedot uang dari situ. Nah, untuk mengembalikannya lagi supaya Indonesia ini kembali stabil, mereka membuat rencana anggaran untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan ya. Itu yang ketiga. Terus yang berikut, yang keempat, ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan ya. Kalian bisa melihat di halaman 131 ya. Nah, Kasimo Plan itu disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan. Siapa? I.J. Kasimo ya.
Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu dari tahun 1948 sampai 1950. Gunanya untuk apa? Ya, menyarankan agar satu, tanah-tanah kosong di daerah Sumatera Timur itu seluas 281.277 hektar area itu ditanami. Kemudian di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Kemudian hewan-hewan itu dilarang untuk disembelih, ya. Kemudian ada lagi, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang terakhir, diadakannya transmigrasi, ya. Jadi makanya banyak sekali dari orang Jawa yang berpindah ke Sumatera itu karena adanya program transmigrasi pada saat itu. Dan yang terakhir ada Persatuan Tenaga Ekonomi. Persatuan Tenaga Ekonomi ini sebuah organisasi yang dipimpin oleh BR Motif yang tujuannya untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Jadi dengan dibentuknya Persatuan Tenaga Ekonomi ini tidak cuma dari badan usaha milik negeri aja yang bekerja, tapi juga dibantu dari swasta. Seperti di perusahaan kita ini kan juga dari swasta yang saling bekerja sama dengan badan usaha milik negara. Jadi bekerja sama sehingga kita mendapatkan keuntungan, dan dari keuntungan itu kita bisa menstabilkan ekonomi negara, ya. Nah,